Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini Kok sampean melu-melu ngikut lho. Menurut kula Bu, sampean itu wis telat. Telat Bu, walaupun sampean dengan nada yang begitu keibuan, tapi telat, terlambat karena sudah dibawa ke ranah hukum. Kalau itu masalah ijazah Pak Jokowi sing sampean maksud. Kasihan sekali Ibu Megawati. Kenapa Ibu Megawati sampai turun gunung? Kenapa Bu? Bu Megawati kenapa turun gunung Bu? Kenapa Ibu sampai berstatement menanggapi hal receh ini Bu? Terkait kisruh dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Kenapa Bu? Satu hal Ibu Megawati, ingat baik-baik. Partai PDIP mengusung Bapak Jokowi wali kota, gubernur DKI, kemudian presiden 2 kali. Apabila memang ijazah Bapak Jokowi itu palsu, maka Ibu dan Partai PDIP turut terkena imbas konsekuensi hukum. Ingat, ya? Ingat. Seperti ya Bu Mega sendiri kok susah amat juga ya. Sekjen terlibat korupsi ya tinggal bilang aja korupsi. Oh kamu salah. Kan gitu. Nah masa giliran ijazah aja dimasukin sama Ibu Megawati. Yang ngusung Pak Jokowi itu siapa? Bukankah dari partai nenek sendiri? Nah, kalau memang Pak Jokowi sebelum menjadi presiden tahu ijazahnya palsu, kenapa diloloskan jadi presiden? Kenapa hanya menyentil ijazah aja gitu loh? Kenapa tidak bilang tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi untuk disahkan? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Megawadon. Ya, siapa lagi kalau bukan Mama Ketum partai terbesar di Indonesia, yang beberapa hari terakhir ini menjadi viral di media sosial, dan kami baru sempat membuat kontennya hari ini ya. Ya, nggak apa-apa lah ya, walau agak basi dikit ya kan, tapi sampai saat ini kan masih hangat tuh di media sosial. Yaitu Mama Ketum ya, tiba-tiba gak ada hujan dan gak ada angin ya kan, meminta Jokowi mengakhiri polemik ijazah palsu dengan menunjukkan ke publik ijazahnya. Aduh, Mama, bodoh kali kau kagak ketulungan, ha? Ternyata kualitasnya macam kayak gini ya kan. Celakanya ini orang pernah menjadi presiden gitu loh. Aduh, makanya ya kan banyak aset yang dijual. Karena emang otaknya sebetulnya nggak sampai gitu loh, ha? Akhirnya pernyataan Mama Ketum ini dirujak ya oleh netizen Indonesia Raya, direspon dengan respon yang sangat keras. Seolah dia lupa bahwa yang mengusung Jokowi mulai wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, dan presiden 2 kali adalah partainya. Apakah kau lupa, Mak? Kau yang memberikan surat rekomendasi dan kau sekarang seolah-olah menyerang Pak Jokowi. Aduh, tunjukin dululah ijazah SMA kau itu. Jangan-jangan nggak punya ijazah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Relawan Projo menyebut bahwa langkah hukum itu ditempuh lantaran ijazah asli itu sudah ditunjukkan, namun tuduhan tetap ada. Budi Ari menilai Megawati seharusnya membantu menghentikan upaya para penuduh tersebut. Sebelumnya Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Saya tertarik dengan caption di badan videonya teman-teman ya, yang di blok warna merah. Maaf, sekedar bertanya Mama. Mama Ketum ijazahnya apa ya dan kuliah di mana? Haha. Aduh, tuh jawab Mak. Para ternak kebo yang suka nyebokin Mama Ketum tuh jawab ya. Nah, ini ada tulisannya. Jokowi adalah presiden terbaik bagi ternaknya yang tolol. Itu fakta.
Ya, nggak apa-apa, ya kan. Kalau Ternak Mulyono dianggap tolol, nggak apa-apa. Karena memang sudah hukum psikologi bahwa orang yang tolol itu nggak akan menyadari bahwa dirinya tolol. Dia lebih menyadari orang lain yang tolol. Jadi dia menganggap orang lain tolol, padahal dirinya sendiri. Hahaha. Lanjut. Orang katanya tuh sekarang udah gaji urusan ijazah dan narkoba. Ya kok susah aja. Dan kalau ada ijazah itu dulu masih ada ini ijazah saya. Entah ada angin apa tiba-tiba Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, muncul dan memberikan pernyataan seolah-olah mendikte seorang Pak Jokowi. Perihal tuduhan ijazah palsu, Ibu Megawati menyarankan, silahkan aja langsung ditunjukkan ijazahnya. Bukan seperti itu Ibu konsepnya ya. Orang dituduh dan yang dituduh itu disuruh membuktikan. Etikanya di mana? Ya, orang yang harusnya menuduh itu silahkan membuktikan ya. Nah, tugas Bapak Jokowi ini ya sekalian saja memberikan hal yang untuk biar orang-orang yang selama ini memfitnah ini diberikan hal yang jerah, dilaporkan dan nanti dibuktikan bersama-sama di pengadilan. Itu udah selesai ya. Seperti itu. Apakah lalu kalau Bapak Jokowi menunjukkan ini ijazah saya loh, ini asli loh, lalu benar asli, apakah akan berhenti sampai di situ, Bu? Oh, enggak. Orang seperti mereka-mereka ini bakalan terus menyerang ya. Pernyataan Ibu itu tidak usah mendikte. Ya, Bapak Jokowi jauh lebih paham apa yang harus dilakukan. Jadi Ibu urus saja partai Ibu sendiri apakah udah benar atau belum. Oke? Mas Prahen Wijaya, tolong tidak usah menasihati orang yang sudah tua, Mas Prahen ya. Mas Prahen bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu sudah banyak makan asam garam kehidupan. Hah? Dan dia adalah ketua umum partai terbesar di Indonesia. Jangan macam-macam lah. Mas Prahen ini siapa gitu. Dan dia mantan presiden loh. Selalu disambung-sambungkan. Dan anaknya orang paling penting di Indonesia loh. Aduh. Koplaknya kagak ketulungan. Lanjut. Kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah. Habis manis sepah dibuang, ya kan? Setelah partai tersebut besar karena adanya Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi diperlakukan seperti ini. Kemarin Pak Jokowi juga dituduh sebagai pengkhianat partai ya, karena Pak Jokowi membela kepentingan masyarakat Indonesia daripada membela kepentingan partai. Oh iya nih, tentang masalah ijazah ya kan? Kenapa hanya menyentil ijazah aja gitu loh? Kenapa tidak bilang tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi untuk disahkan? Sekelas ketua BRIN juga ketum dari sebuah partai hanya membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa tidak membahas tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal yang sampai saat ini tidak disahkan oleh Ketua DPR RI-nya yang bernama Mbak Puan Maharani dari Partai PDIP. Ya, nggak masalah ya, Mbak siapa? Mbak Furel Rusuh ya. Orang dari mana? Blitar yang saat ini menjadi buruh migran di Taiwan gitu ya. Ya, memang seperti itulah politik, Mbak ya. Jadi ketika seseorang itu masih bermanfaat bagi kita, maka kita akan merangkulnya, membelanya dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah tidak bermanfaat, apalagi justru menjadi lawan, maka tidak ada kata lain selain diserang. Nah, seperti itulah politik, ya kan? Jadi nggak ada orang suci di dunia politik itu. Nah, nggak ada kiai apapun akan jadi busuk ketika masuk ke dunia politik ya. Iyalah, lagian yang memang perlu ditanyakan adalah selama ini ngapain aja, Mak, ya kan? Udah mengusung 2 kali sebagai wali kota, ya kan? 1 kali sebagai gubernur, 2 kali jadi presiden. Kok diem-diem wae, malah dulu kadernya, buzzernya malah mendukung Pak Jokowi dan menganggap orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu itu adalah orang yang sengklek, kok sekarang malah balik kanan ya? Ya, begitulah. Lanjut. Susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah amat ya. Tentang ijazah ada udah tinggal tunjukin mana aslinya. Seperti ya Bu Mega sendiri kok susah amat juga ya. Sekjen terlibat korupsi ya tinggal bilang aja korupsi. Oh kamu salah. Kan gitu. Nah, masa giliran ijazah aja dimasukin sama Ibu Megawati ya. Seharusnya Bu Megawati itu ya sebagai mantan presiden, ketua umum partai itu harus ya lebih
lebih menunjukkan pelajaran yang baik kepada anak bangsa. Contohnya, ya, jika ada kadernya korupsi, terlibat kasus penyuapan, itu baru tampil di depan. Karena terbukti ya, korupsi, kader ini saya pecat. Ya, belum terbukti saja ada indikasi, udah dipecat. Itu baru orang mantap. Bukan masalah ijazah ya, yang kalau ada tunjukin aja, apa susahnya. Bukan gitu jawabannya. Bu Mega. Pernyataan yang sangat keren menurut saya, teman-teman ya. Iyalah, sangat keren menurut saya pernyataan netizen barusan. Yaitu ketika beberapa waktu lalu kader sekjen Moncong Kura-Kura itu terjerat kasus hukum. Seharusnya itu dibuat statement gitu loh. Tok, ganjel tok. Nggak usah banyak bantah tok, ya kan? Nggak usah banyak beralibi, udah. Kalau memang kamu terlibat kasus suap dan lain sebagainya, ya sudah. Menyerahkan diri saja, legowo hadapi proses hukum. Malah diam, ya kan? Malah ketika Jokowi, ya kan, didesak oleh para sudrun dan badrun untuk menunjukkan ijazah palsunya, malah berspeak up. Gimana ceritanya? Udahlah Nek, ya kan, udah tua, mending nenek ini saat ini fokus untuk membuat surat wasiat. Apalagi sebentar lagi Pak Jokowi ini menjadi ketua umum PSI, ya kan. Nah, nanti partainya nenek itu dijamin lah, ya kan, bubar. Nah, makanya sekarang buatlah surat wasiat dulu, Nek. Oke, lanjut. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini Nenek Mega bilang kalau ada ijazah ya tinggal lihatkan nih ijazah saya. Katanya seperti itu. Yang saya tanyakan Nenek Mega, sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, yang ngusung Pak Jokowi itu siapa? Bukankah dari partai nenek sendiri? Nah, kalau memang Pak Jokowi sebelum menjadi presiden tahu ijazahnya palsu, kenapa diloloskan jadi presiden? Emang gak diteliti dengan detail itu ijazah asli atau palsu? Seharusnya diteliti dengan baik. Jangan sampai sudah tidak menjadi presiden jadi seperti ini. Yang salah siapa? Bukan Pak Jokowi yang mengusung, yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden. Kenapa bisa lo? Yang ngusung Pak Jokowi itu dulu siapa, Nek? Emangnya sundel bolong? Ya kan enggak. Yang mengusung Pak Jokowi mulai wali kota 2 kali, 1 kali gubernur dan 2 kali presiden kan partainya nenek. Yang memberikan surat rekomendasi kan tanda tangannya nenek gitu loh. Kok sekarang malah seolah-olah cuci tangan. Tapi ngomong-ngomong Nek ya, kami kok nggak pernah ngelihat ijazah SMA-nya nenek gitu loh. Hahaha. Jangan-jangan nggak punya ijazah. Lanjut. Bolo GSP, iki Bu Mega nyentil-nyentil nyinggung-nyinggung masalah ijazah bolo. Ya walaupun ra ngomong ke Pak Jokowi, tapi kayaknya arai ke sana. Piye bolo menurutmu? Iki ya videone, komen ya bolo, aku tak ya ikut nanggapi iki. orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Ele bu, ciami men lo. Kon mudah tunjuk wae. Enak men emangnya apa? Sampean lo bu ngomong-ngomong ke ribet-ribet masalah ijazah. Ijazah itu kan hak personal milik seseorang. Kok sampean melu-melu ngikut lho. Menurut kula Bu, sampean itu wis telat Bu, walaupun sampean dengan nada yang begitu keibuan, tapi telat.
terlambat karena sudah dibawa ke ranah hukum. Kalau itu masalah ijazah Pak Jokowi sing sampean maksud. Sampean jadi ketua umum partai kayak zaman aku masih muda belia kayak seprene sampean ya ora gelem turun, gak gelem diganti loh. Lah kok iki ijazah kayak muda itu kasihkan, tunjukkan saja. Lah sampean ki nek ngono iya aku ki gentle girl, aku tuh mundur dari ketua umum partai karena udah kelamaan. Itu iya sampean ya ngeman kok iki hak perorangan tikone. Ciami men bu. Lah kok ya susah amat loh. Mbak yo diganti kepada pengurus yang baru, kepada penerus yang baru, kepada generasi yang lebih muda. Sampeane masih awal gegem ngene lho. Padahal partai itu kan milik publik, milik anggota, milik umat. Lah kalau ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya milik seseorang, itu kan hak milik pribadi. Ngapain kon duduh-duduh ke? Lan aku ya ora sudi, Bu. Bola GSP, iki lho, enek videone Bu Mega melu nyentil-nyentil masalah ijazah Pak Jokowi. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gatek-gatek ke, Bu Mega iki kaya video iki lho. Iki sing cah cilik lanang iki anggap bae iki Pak Jokowi lah, sing cah cilik wedok iki anu Bu Mega ibarate kaya ngene. Wis jalan lucu-lucu wong tua-tua. Lucu ta bolo. Iki ibarate no Pak Jokowi iki ya dengan sabar, telaten soal ijazah itu. Udah pokoknya diikuti we tekane ngendi yes. Pokoknya sabar terus sampai terperangkap masuk hukum. Lah sementara Mega ora sabar, ora iso, mbok wis diduduhke iki ijazahe. Wis nek ora kei ngamuk. Nek ora ngamuk ngambek. Oke Bolo ya, piye menurutmu Bolo? Oke, tetap semangat, mantap. Ya, begitulah ya Bolo GSP ya, Pak Bolo. Ya, nggak tahulah. Mungkin bagi di mata sebagian orang apa yang disampaikan oleh Mama Ketum itu benar, tapi kalau menurut saya ya tidak tepat lah, ya kan? Biarlah proses hukum berjalan, ya kan? Kan nggak semudah itu menunjukkan apa namanya ijazah ke muka umum gitu loh. Oh gitu aja yo, gampang yo. Apanya sih Nek? Aduh. Saya juga bisa ngomong, ngapain Nek Indonesia dulu sampai menjual Indosat, sampai menjual ini, menjual itu, gitu aja. Kan gampang yo untuk mengatasi Indonesia setelah krisis moneter. Gampang Nek ngomong Nek, alah. Tapi terserah lah ya, begitulah memang kualitasnya. Makanya saya berharap dalam kongres yang sebentar lagi akan digelar di partai terbesar di Indonesia, ketua umumnya jangan lagi dari keluarga si Anu lah, ya kan? Ya kan sok kuasa. Rakyat tapi rasa presiden, ngatur-ngatur. Ketika jadi presiden, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, bisanya cuma menjual aset. Lanjut. Kasihan sekali Ibu Megawati. Kenapa Ibu Megawati sampai turun gunung? Kenapa Bu? Bu Megawati kenapa turun gunung Bu? Kenapa Ibu sampai berstatement menanggapi hal receh ini Bu? Terkait kisruh dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Kenapa Bu? Satu hal Ibu Megawati, ingat baik-baik. Partai PDIP mengusung Bapak Jokowi wali kota, gubernur DKI, kemudian presiden 2 kali. Apabila memang ijazah Bapak Jokowi itu palsu, maka Ibu dan partai PDIP turut terkena imbas konsekuensi hukum. Ingat. Oke? Ingat. Menjadikan sekali menurut saya Ibu Megawati kok sampai menanggapi hal ini. Kenapa Bu? Sayembara 16% gagal toh. Berapa ya DP-nya kemarin ya Bu? DP untuk si Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Ahmad Kusinudin, Dr. Tifa dan lain-lain. Berapa DP-nya ya Bu? Separuh ya Bu? 16%, 16 miliar. 16 dibagi 2, 8 miliar toh Bu, DP-nya toh Bu. Gagal ya Bu, sayembara 16 miliar untuk menghancurkan
reputasi Bapak Jokowi gagal toh. Ya, Roy Suryo gagal toh, Bu. Rismon Sianipar, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, Dr. Tifa, si Rizal Fadilah, mereka gagal toh, Bu. Sehingga Ibu bela-belain turun gunung untuk menyikapi hal receh ini. Kasihan ya, Bu, ya. Kasihan. Bu, kami rakyat tahu persis, Bu. Ini bukan persoalan ijazah, tapi ini persoalan birahi politik. Ini persoalan libido politik Ibu Megawati Soekarno Putri yang tidak terpuaskan, tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ini persoalan dendam politik yang tak kunjung ada habisnya di hati Ibu. Hati-hati, Bu. Jangan sampai Ibu mati membawa dendam itu. Dan buat rakyat Indonesia, ketahuilah, ini bukan persoalan asli atau tidaknya ijazah Bapak Jokowi. Bukan masalah ijazah. Kita keluar dulu dari konsep berpikir ini. Ini bukan persoalan ijazah, melainkan ini adalah dendam politik yang tak kunjung ada habisnya, tak kunjung ada ujungnya di hati Ibu Megawati. Catat itu baik-baik. Ini berbicara tentang libido kekuasaan. Tahu libido? Birahi. Hasrat birahi kekuasaan Ibu Megawati yang tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ini dia imbasnya, dampaknya seperti ini. Karena kalau berbicara tentang ijazah, kalau sebatas ijazah, ketika itu sudah diklarifikasi oleh pihak alma mater, clear, selesai. Karena seasli-asli apapun ijazah seseorang, kalau pihak alma mater menganulir itu, membantah itu, maka ijazahnya itu patut diragukan. Kalau pihak alma mater menganulir, kalau pihak alma mater mengklarifikasi dan membantah bahwa orang itu bukan alumnus dari instansi pendidikan kami. Jadi yang paling penting adalah konfirmasi dari pihak alma mater. Jadi kalau kekisruhan ini semata-mata adalah kekisruhan ijazah, tentu saja itu telah menjadi clear ketika pihak alma mater menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli, ijazah Bapak Jokowi memang benar-benar Bapak Jokowi memang benar-benar alumnus UGM. Clear. Semestinya sudah clear di situ kalau ini semata-mata berbicara tentang ijazah. Tapi nyatanya ini tidak berbicara tentang ijazah, tetapi ini adalah proyek besar, maha proyek, yaitu menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Disinilah persoalannya. Buat saudara yang berkomentar, yang sudah saya sematkan komentarnya biar Anda paham. Ini bukan persoalan ijazah, bro. Bukan persoalan ijazah, Pak. Bukan persoalan ijazah, Bu. Ini adalah proyek menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Buktinya apa? Mari saya kasih tahu. Apabila hari ini saya berhadapan-hadapan dengan Ibu Megawati dan saya bertanya kepada Ibu Megawati, Bu, apa benar Ibu pernah nyapres dengan ijazah SMA? Saudara bisa menebak, apakah Ibu Megawati sudi menjawab pertanyaan saya? Apakah Ibu Megawati sudi menjawab pertanyaan saya? No. Karena Ibu Megawati akan melihat yang bertanya itu sopo. Krisyanto yang oli rakyat jelata bukan siapa-siapa di mata Ibu Megawati. Sehingga menjawab pertanyaan saya sama saja Ibu Megawati merendahkan harkat martabatnya di depan saya. Itu maksudnya. Kalau saya bertanya, Bu, apa benar Ibu hanya lulusan SMA? Dia tidak akan sudi menjawab pertanyaan itu. Karena level moralnya, level sosialnya beda. Dan secara moral, saya dituntut untuk tidak bersikap seperti itu di depan Ibu Megawati. Itu yang dinamakan sopan santun. Kalau saya menanyakan, Bu, apa iya Ibu hanya lulusan SMA? Bu, apa iya tahun 2009 Ibu pernah nyapres menggunakan ijazah SMA? Saya telah mencederai sesuatu yang disebut sopan santun. Moralitas di dalam dada saya akan melarang saya untuk bertindak tidak sopan di mata Ibu Megawati, anak sang proklamator Bung Karno, mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia kelima. Jadi ini bukan persoalan ijazah, ini persoalan moral. Ini proyek besar, maha besar, yaitu menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Kenapa? Karena ada satu dendam kesumat dalam hati Ibu Megawati terhadap Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia melalui pintu PDIP, tetapi pada momen Pilpres 2024 Bapak Jokowi malah condong mendukung Bapak Prabowo, menimbulkan dendam kesumat di hati Ibu Megawati, rasa tidak puas hati yang mungkin akan dibawanya sampai mati. Bukan persoalan ijazah ini, melainkan persoalan reputasi Bapak Jokowi, persoalan prestasi pemerintah di era Bapak Jokowi. Ini yang harus dihancurkan. Kemudian Ibu Megawati tidak pro kebijakan hilirisasi. Ibu Megawati maunya segala sumber daya alam negeri ini dijual mentah saja kepada asing, supaya ada fee khusus masuk ke kantong pribadi, supaya sistem kapitalis itu menjadi terbentuk lagi seperti yang dulu-dulu. Kalau sekarang semua yang namanya transparansi, kesetaraan hampir terwujud. Nah, ini ancaman buat mereka yang jiwanya itu jiwa kapitalis. Sehingga mereka ingin menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, hancurkan citra Bapak Jokowi, hancurkan segala prestasi pemerintah di era Bapak Jokowi. Ini proyek yang luar biasa, biar saudara-saudara paham. Tapi saya mau kasih tahu, ya, sebagai closing statement saya, ya, saya mau kasih tahu.
bahwa perlawanan kalian terhadap Bapak Jokowi tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kalian harapkan. Semuanya akan hancur. Ingat, Jokowi presiden pilihan Tuhan Yang Maha Esa. Jokowi presiden Republik Indonesia ke-7 direstui oleh alam, direstui oleh Yang Maha Kuasa. Karena tidaklah mungkin seorang satgas partai PDIP kemudian diangkat karirnya melejit hingga menduduki kursi RI 1. Kalau bukan restu alam, kalau bukan restu Yang Maha Kuasa, tidak ada seorang manusia pun yang bisa meninggikan derajat orang hingga menduduki tahta RI 1 kalau bukan Tuhan yang mengangkatnya. Kalau bukan alam Nusantara yang merestuinya, mendorongnya. Gak akan pernah terwujud, gak akan pernah terjadi. Jadi ingat baik-baik, saya tegaskan. Upaya kalian menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, menghancurkan citra baik Bapak Jokowi, menghancurkan segala prestasi Bapak Jokowi, tidak akan pernah membuahkan hasil sebagaimana yang kalian harapkan. Sebaliknya, kalian orang-orang yang begitu bernafsu ingin menghancurkan segala reputasi Bapak Jokowi, citra baik Bapak Jokowi, segala prestasi-prestasi Bapak Jokowi, kalian justru yang akan dihancurkan oleh alam Nusantara. Kalian justru yang akan dihancurkan oleh Sang Pencipta karena kalian melawan takdirnya. Kalian memberontak terhadap takdir penguasa semesta. Barang siapa yang begitu bernafsu bahkan menggebu-gebu ingin menghancurkan Joko Widodo akan dihancurkan oleh alam Nusantara, akan dihancurkan oleh penguasa semesta, akan dihancurkan oleh Sang Pencipta. Percaya tidak percaya, majulah dan buktikanlah. Majulah menuju kematian, matilah semati-matinya, dan jangan pernah ada titisan kalian yang bangkit menjadi tokoh di negeri ini. Amin. Ya, buat Ibu Megawati, terakhir ya, buat Ibu Megawati, Ibu ingat, Bu, ingat baik-baik, Ibu memang anak proklamator. Tapi menurut saya, secara ideologis, Ibu bukan anak Bung Karno. Karena jauh sekali melihat karakter Bung Karno, melihat jiwa nasionalisme, idealisme Bung Karno, jauh sekali daripada Ibu Megawati. Dan tolong, Ibu jangan merasa bahwa Ibu terah Bung Karno yang paling berhak muncul sebagai representasi daripada Bung Karno. No, tidak. Dan saya mau kasih tahu Ibu, saya melihat Ibu terlalu bernafsu ingin menghancurkan Bapak Jokowi. Ibu sendiri yang akan hancur. Ibu Megawati Soekarno Putri, dengarkan saya. Anda terlalu bernafsu untuk menghancurkan Bapak Jokowi. Tapi Anda sendiri yang akan hancur. Sehancur-hancurnya, alam Nusantara akan melawan Anda, menentang Anda. Penguasa semesta akan menentang Anda. Jika Anda terus maju dengan nafsu yang menggebu-gebu ingin menghancurkan Bapak Jokowi, Anda sendiri yang akan hancur sehancur-hancurnya. Sumpah demi semesta Nusantara. Biar pahamnya, saudara-saudara, ini bukan persoalan ijazah. Ini persoalan nafsu kekuasaan. Ini persoalan nasionalisme, persoalan idealisme. Ini persoalan kelas dewa yang saudara-saudara sulit untuk menangkap ini. Saya udah kasih contoh sederhana. Apabila hari ini saya berhadapan-hadapan dengan Ibu Megawati, saya bertanya kepada Ibu, Bu, apakah benar Ibu hanya lulusan SMA? Dia tidak akan pernah menjawab itu. Kenapa? Dia akan melihat Sopo Kristianto Yen Uni. Yang bertanya itu siapa? Bu, apa benar 2009 yang lalu Ibu nyapres menggunakan ijazah SMA? Apa iya? Dia menjawab pertanyaan saya. Tidak. Saya hanya bertanya, apa iya Ibu hanya lulusan SMA? Saya hanya bertanya, apa iya tahun 2009 lalu Ibu nyapres menggunakan ijazah SMA? Saya hanya bertanya, saya tidak meminta menunjukkan ijazah Ibu Megawati. Hanya bertanya tok. Itu pun tidak akan dilayani. Ini bicara moral. Ini bicara harkat martabat. Ini bicara reputasi. Bukan persoalan ijazah. Tapi memang ini semua sudah didesain. Yang ujung-ujungnya mereka akan melakukan tekanan agar ijazah Bapak Jokowi itu dikirim ke luar negeri. Untuk kemudian pihak asing menjustifikasi bahwa ijazah Bapak Jokowi memang palsu. Dan kemudian itu segala kebijakan hilirisasi Bapak Jokowi, segala prestasi Bapak Jokowi yang telah merebut PT Freeport Indonesia, Blok Rokan, Blok Mahakam, Chevron, dan lain-lain, ya, Timah, Emas, Tembaga, segala macam yang telah direbut oleh pemerintah di era Bapak Jokowi, itu semua kembali dikeruk, dijilat, dilahap habis oleh asing. Kemudian para pemangku kepentingan termasuk juga Ibu Megawati turut mendapat fee-nya. Mereka tidak mementingkan bangsa ini. Mereka tidak peduli bangsa ini makmur atau tidak. Mereka tidak peduli rakyat mau sejahtera atau tidak. Biarin aja. Rakyat cukup tanam sayur, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Yang penting tentram, hidup, nyaman. Nggak perlu pusing-pusing memikirkan ekonomi rakyat segala macam. Ibu Megawati nggak memikirkan tentang kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan. Tapi Bapak Jokowi memikirkan itu. Itulah sebabnya segala pengelolaan terhadap tambang-tambang sumber daya alam itu direbut satu demi satu. Kemudian tindak lanjutnya adalah kebijakan hilirisasi. Membangun pabrik-pabrik smelter, pabrik-pabrik pemurnian logam mulia. Agar supaya ke depan bangsa kita ini punya harga diri di mata dunia. Bisa bersaing dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang. Dan cita-cita Bapak Jokowi ini sangat dibenci oleh asing. Kebencian asing ini kemudian kawin dengan kepentingan
pihak-pihak tertentu pemangku kepentingan di negeri ini yang libido politiknya tidak terpuaskan, tidak terpenuhi di momen Pilpres 2024. Ya. Jadi, saya pertegas, saya Basar Mulyono, ya. Tapi saya bukan basar bayaran seperti basar-basarnya PDIP, basar-basarnya Megawati. Paham ya? Saya basar pendukung, pencinta, pendukung garis keras Bapak Jokowi. Tapi saya bukan basar bayaran. Bapak Jokowi miskin, tidak mampu membayar saya. Soan ke rumah Bapak Jokowi hanya disuguhin aqua kecil. Tidak ada yang istimewa. Dia sosok yang sederhana, dari rakyat jelata, dari sosok yang sederhana menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah usai masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia, kembali ke Solo, kembali sebagai rakyat jelata. Soan ke rumahnya hanya disuguhin air aqua biasa. Sekiranya Bapak Jokowi adalah Ibu Megawati, wow, mungkin saya diberi 16 miliar. Tapi tidak, Bapak Jokowi sosok yang sederhana, wong deso, dan dia orang miskin, bukan orang kaya raya seperti Ibu Megawati yang bisa membuat sayembara 16 miliar. Saya kira demikian untuk kali ini ya, saudara-saudara. Semoga penyampaian saya ini bisa memberikan sedikit pencerahan, bisa mengedukasi pikiran saudara-saudara. Jadi ini fix bukan masalah ijazah, melainkan proyek besar, maha proyek, menghancurkan reputasi Bapak Jokowi, menghancurkan citra baik Bapak Jokowi di mata masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mengajak rakyat untuk sama-sama memandang Jokowi sebagai musuh bersama, musuh rakyat dan musuh PDIP. Amok, rakyat tetap cinta Jokowi dan rakyat bosan bahkan muak terhadap PDIP. Saya Krisyanto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah Bung Krisyanto Yen Oni ya, kakaknya si Fris Alorboy bikin konten, aduh udah kagak ketulungan bro. Hahaha, keren abis, keren, mantap. Inilah saudara kita dari Indonesia Timur ya kan, yang memang sejak dulu ya kami mengikuti videonya, mengikuti kontennya, memang sangat keras sekali dalam membela. Sebetulnya sih bukan membela Jokowi ya, karena sama seperti halnya kami ya, kami bukan bukan buzzernya Pak Jokowi gitu loh. Kami ini hanya ingin menyuarakan kebenaran versi kami gitu loh. Jadi ketika Pak Jokowi itu dianggap begini begitu dan kami menganggap itu tidak tepat, kami berusaha untuk menjadi second opinion, pendapat kedua gitu ya, yang untuk menjadi penyeimbang, dan itulah yang juga dilakukan oleh Bung Krisyen Oni. Cuma ya Bung Krisyen Oni kan lebih berani dengan kata-kata yang sangat keras dan kasar kadang-kadang seperti itu. Tetapi secara overall ya, secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bung Krisyen Oni barusan terkait pernyataan Mama Ketum ya alias Megawati, saya sepakat dan saya tambahi ya, saya berharap Mama Ketum lebih fokus untuk membuat surat wasiat. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang tidak satu pun mendukung pernyataan si Mama Ketum tadi ya, kecuali Novi Buluk ya kan. Mana bang, nggak ada Novi Buluk? Iya nanti gitu kan. Pasti dia nanti muncul sebagai pahlawan kesiangan yang nyebokin Mama Ketum. Kan biasa seperti itu ya kan. Jadi kita tunggu saja lah si Novi Buluk muncul untuk nyebokin Mama Ketum. Tetapi menurut saya ya, daripada mengomentari ijazahnya Jokowi, mending Mama Ketum itu buat surat wasiat aja lah ya kan. Selain karena dia sudah uzur gitu ya, juga karena sebentar lagi partainya mungkin akan nyungsep gitu. Atau ngomongin si Sekjen moncong kura-kura aja lah ya kan, itu kan masih ada korelasinya, nggak usah lah ngurusin ijazahnya Jokowi ya kan, jauh api dari panggang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.